Welcome back again in my Beyond Podcast bersama saya Life Coach Regan. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk berubah. Ada tiga bagian utama. Yang pertama adalah bagaimana kita akan membahas mengapa orang itu berubah. Kemudian bagaimana cara orang berubah. Dan yang terakhir, butuh berapa lama orang untuk bisa berubah. Nah, dalam waktu beberapa menit ke depan, saya akan mengupas 3 hal ini untuk membantu rekan-rekan bagaimana untuk berubah, mengapa orang berubah, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk orang berubah. Oke, langsung saja bahwa saya bagi dalam 3 poin besar ini. Solusi yang pertama atau jawaban untuk yang pertama, mengapa orang berubah? Ada 3 hal yang saya singkat dengan KTP. Ya, KTP Anda, apakah menerima BLT? Ya, itu singkatan dari yang saya buat untuk mempermudah menghafal, menjadi jembatan keledai bagi kita untuk menghafal bagaimana memudahkan untuk mengingat materi saya ini. Yang pertama adalah KTP. Mengapa orang berubah? Karena setiap orang tentunya butuh KTP. Ya, apa itu KTP? K yang pertama adalah kesenangan atau kesakitan. Di dalam bahasa Inggris sering kita dengar namanya pain and pleasure. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, tentunya ini termotivasi karena hal antara kesenangan ataupun kesakitan. Itu K yang pertama. T dalam hal ini adalah takut atau harapan. Berbeda sedikit dengan yang pertama, yang kesenangan dengan kesakitan. Takut atau harapan ini adalah berbicara tentang antisipasi. Kalau kesenangan dan kesakitan yang pertama, kita berbicara tentang, benar sekali, tentang hasil yang akan kita dapatkan. So, yang pertama ada kesenangan, yang kedua ada rasa takut atau harapan. Itu berseberangan tetapi saling terkait. Artinya ketika Anda takut, tentu Anda juga mempunyai harapan untuk hal yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah P. P itu adalah penerimaan atau penolakan. Lebih kepada Anda melakukan sebuah perubahan, apakah Anda akan mengalami penolakan dari orang-orang di sekitar Anda, apakah Anda mengalami penerimaan dari orang-orang yang mengasihi Anda. Itu yang akan membuat orang berubah. Perubahan itu apakah akan membuat Anda semakin ditolak, ataukah Anda semakin diterima. Ya, itu yang pertama, mengapa orang berubah. Yang kedua, terus gimana dong caranya untuk berubah? Kan gitu ya. Kalau orang cerita, udah tahu nih kalau kita mau melakukan perubahan. Kenapa setiap orang itu berubah? Bagaimana memulai supaya berubah? Kemudian how? Nah, bagaimana supaya berubah? Nah, ada yang kali ini saya sebut dengan pertama tadi KTP, sekarang KTP-nya terima BLT tidak? Ya, BLT. Yang pertama adalah berhasrat. Pastikan bahwa ini suatu hal yang Anda inginkan. Anda menginginkan untuk perubahan yang terjadi dalam hidup Anda. Anda benar-benar ingin untuk mengalami dan merasakan perubahan tersebut. Yang kedua adalah L, lingkungan. Pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tepat. Dan yang kedua, lingkungan dalam arti kata konseptualnya adalah ini ekologis. Artinya, ketika Anda ingin berubah, hasil yang akan Anda capaikan adalah suatu hal yang memang Anda harapkan, sesuatu hal yang memang cocok, align, sejajar dengan tujuan yang ingin Anda capai. Oke, dan yang terakhir adalah T, terlihat. Terlihat artinya adalah sebuah proses yang memang terukur, Anda kerjakan, Anda lakukan, dan memulainya dengan langkah kecil yang terlihat. Artinya terlihat Anda mudah mengetahuinya, mudah memulainya ketika Anda mendapatkan sebuah clue ataupun catatan, ataupun sebuah pengingat reminder bahwa Anda harus melakukan langkah-langkah mudah yang telah Anda putuskan untuk Anda kerjakan mengenai perubahan tersebut. Saya tahu bahwa banyak sekali yang bertanya, Coach, bagaimana dong kalau seandainya saya ingin berubah, saya tahu caranya. Tapi saya harus tahu dong berapa lama akan saya lakukan ini. Sebuah penelitian di
Universitas College London, sebuah studi di sana mengatakan bahwa telah dilaksanakan sebuah riset untuk mengetahui berapa lama sih sebenarnya kebiasaan baru itu dihasilkan. Dan ini diberikan kepada beberapa orang untuk mengetahui apakah orang-orang yang di riset tersebut mengalami perubahan dalam waktu berapa lama. Nah, Anda tahu hasilnya bahwa yang paling cepat dengan melakukan setiap perubahan itu tiap hari, itu membutuhkan waktu yang paling cepat dari hasil riset adalah 18 hari. Dan paling lambat 254 hari. So, rata-ratanya sekitar 66 hari. So guys, Anda sudah tahu sekarang bagaimana untuk mengapa orang berubah, bagaimana orang melakukan perubahan, dan terakhir, berapa lama waktu yang kita gunakan untuk membuat kebiasaan baru itu menjadi autopilot atau menjadi kebiasaan yang membuat Anda lebih produktif, mencapai apapun yang Anda inginkan, mencapai mimpi-mimpi terbesar Anda. Yakinlah, setiap orang perlu perubahan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada yang pernah berubah kecuali perubahan itu sendiri. So teman-teman, thank you for listening Beyond Podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast saya berikutnya, dan sukses selalu buat Anda. Sampai jumpa.